Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu TB, bagaimana sejarah dan perkembangan TB serta tingkatan taksonomi TB. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan membahas etiologi penyakit TB, lalu faktor resiko terjadinya penyakit TB dan juga bagaimana klasifikasi atau tipe kasus dari penyakit TB. Mari kita bahas bersama. Bakteri Mycobacterium tuberculosis atau MTB yang menjadi penyebab TB paru dan TB ekstra paru itu berbentuk batang dengan panjang 1 sampai 10 mikron dan lebar 0,2 sampai 0,6 mikron. Bakteri ini memiliki dinding yang sebagian besar terdiri dari asam lemak atau lipid peptidoglikan dan arabinomannan. Lipid inilah yang membuat kuman ini lebih tahan terhadap asam sehingga disebut basil tahan asam atau BTA, serta lebih tahan terhadap gangguan kimia dan fisis, juga tahan terhadap banyak jenis antibiotik dan tidak mudah mati. MTB sangat peka terhadap panas, sinar matahari dan juga sinar ultraviolet atau paparan langsung dari sinar UV dapat membunuh kuman ini dalam waktu beberapa menit, tetapi dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama pada suhu 4 derajat Celcius sampai dengan suhu minus 70 derajat Celcius. MTB memiliki beberapa sifat unik, salah satunya adalah kemampuan bakteri ini untuk bertahan hidup di dalam sel-sel kekebalan tubuh kita sendiri, yaitu makrofag. Alih-alih dibunuh atau ditelan oleh makrofag, bakteri ini justru bisa bersembunyi atau tidur di dalam sel imun tersebut sehingga membuat tubuh kita kesulitan untuk melawannya secara tuntas. Infeksi biasanya masuk melalui saluran pernafasan ketika seseorang menghirup percikan droplet yang mengandung bakteri TBC. Biasanya dari batuk atau bersin orang yang sudah terinfeksi TB aktif. Setelah masuk ke paru-paru, bakteri ini langsung aktif atau bisa juga tidur atau bersembunyi dalam tubuh selama bertahun-tahun. Nah, inilah yang disebut sebagai TBC laten. Secara global, WHO memperkirakan 1 dari 4 orang di dunia saat ini itu memiliki infeksi TBC laten. Artinya, banyak orang membawa bakteri ini di dalam tubuhnya namun tidak menunjukkan gejala dan bisa kapan saja menjadi aktif jika daya tahan tubuh kita menjadi menurun. Dalam buku Tata Laksana Tuberkulosis yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, ada beberapa kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit TB. Siapa saja mereka? Yang pertama, orang dengan HIV positif atau dengan penyakit imunokompromis lain. Alasan utamanya karena penderita ini mengalami sistem imun yang rusak. HIV menyerang sel CD4, yaitu sel T helper, yang penting dalam pertahanan tubuh kita dalam melawan infeksi, termasuk bakteri tuberkulosis. Nah, ketika jumlah CDR rendah, tubuh akan kesulitan menahan perkembangan TBC laten menjadi TBC aktif. Dan menurut WHO, TBC adalah penyebab kematian nomor 1 pada orang dengan HIV di seluruh dunia. Yang kedua, orang yang mengkonsumsi obat imunosupresan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi obat-obatan seperti kortikosteroid jangka panjang, obat kemoterapi ini memiliki efek menekan sistem imun, sehingga tubuh tidak mampu membentuk granuloma yang efektif untuk membatasi infeksi TBC. Lalu termasuk orang yang sangat rentan terinfeksi TB adalah perokok. Alasan utamanya karena resiko kerusakan mekanisme pertahanan saluran nafas. Rokok bisa merusak silia epitel pernapasan yang berfungsi mengeluarkan partikel asing termasuk bakteri. Dan juga zat kandungan di dalam rokok menurunkan aktivitas makrofag dan neutrofil
yang merupakan sel kekebalan utama di dalam paru-paru. Jadi stoplah merokok dan jauhi orang-orang yang merokok. Berikutnya, orang yang mengkonsumsi alkohol tinggi juga rentan terhadap TBC karena adanya imunosupresi dan kerusakan organ. Alkohol mengganggu fungsi sel imun, terutama makrofag alveolar, dan juga menyebabkan malnutrisi. Terus kerusakan hati dan juga bisa meningkatkan resiko paparan. Jadi beberapa riset menyebutkan alkoholik kronis ini memiliki resiko TBC hingga 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Lalu kelompok dengan resiko tinggi terpapar TB berikutnya adalah anak usia di bawah 5 tahun dan juga lansia. Hal ini karena pada anak sistem imunnya yang belum matang dan pada kelompok lansia sistem imunnya telah menurun atau dikenal dengan istilah imunosenescence, termasuk penurunan jumlah dan respon sel T, sehingga TBC laten ini mudah untuk reaktivasi. Selanjutnya, orang yang memiliki kontak erat dengan penderita TB aktif yang infeksius, ini juga sangat rentan terinfeksi TB. Alasan utamanya ya karena paparan langsung terhadap sumber penularan. Misalkan dia tinggal serumah atau sering berinteraksi dalam jarak dekat dengan pasien TBC aktif, terutama TBC paru yang bisa saja menghasilkan dahak positif. Jadi ini bisa meningkatkan resiko terhirupnya droplet udara yang mengandung Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, berada di tempat dengan risiko tinggi terinfeksi tuberkulosis. Contohnya pada lembaga pemasyarakatan, fasilitas perawatan jangka panjang. Ini juga alasan utamanya karena paparan ya, terutama pada lingkungan yang tertutup dan kepadatan yang tinggi. Misalkan seperti pada penjara atau asrama yang seringkali minim ventilasi, kemudian penuh sesak, dan pengawasan kesehatannya juga terbatas. Sehingga ketika ada penderita TB aktif, maka dapat menularkan kepada orang lain dengan cepat. Selain kelompok di atas, petugas kesehatan juga sangat rentan karena kontak dengan pasien TBC-nya memiliki frekuensi yang tinggi. Ini terutama pada pasien yang mungkin belum didiagnosis atau belum diobati. Maka penting untuk rekan-rekan sejawat di layanan kesehatan seperti dokter, perawat, tenaga lab, serta profesi lain yang rutin terpapar agar senantiasa untuk menggunakan APD atau alat pelindung diri karena risiko infeksinya 2 kali lipat dibandingkan dengan pekerja non-medis atau pekerja non-kesehatan. Kita masuk ke bagian akhir dan ini sangat penting, bagaimana kita mengklasifikasikan kasus TBC. Kenapa ini penting? Karena dengan mengetahui klasifikasi ini, kita bisa menentukan jenis pengobatan yang tepat, durasi terapinya berapa lama, dan bahkan penentuan strategi pencegahan yang bisa kita lakukan. Klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan lokasi infeksi. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya, ada 2 jenis TB berdasarkan lokasi infeksinya, yaitu TBC paru yang menyerang jaringan paru-paru, dan kasus ini yang paling umum dan paling menular, di mana gejala yang biasa dialami seperti batuk berdahak lebih dari 2 minggu, kadang berdarah, disertai sesak, demam pada malam hari, dan keringat dingin. Lalu yang kedua, TBC ekstra paru yang menyerang organ selain paru-paru, bisa mengenai otak atau meningitis TB, kelenjar, tulang, ginjal, perut, kulit, dan lainnya. Gejalanya sering samar sehingga cukup sulit dideteksi jika tidak dilakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lanjutan. Lalu klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan aktivitas bakteri. Ini juga ada 2 jenis. Yang pertama TBC laten, di mana bakteri TBC ada dalam tubuh tapi tidur atau bersembunyi. Nah, jenis ini tidak menular dan tidak menimbulkan gejala, namun dia bisa berubah menjadi TBC aktif jika imunitas tubuh kita menurun. Lalu yang kedua, TBC aktif, yaitu bakteri TB telah berkembang dan menyebabkan gejala. Ini bisa menular, terutama jika menyerang paru-paru, dan TB inilah yang butuh pengobatan
secara segera dan harus tuntas dalam menjalani terapinya. Dan yang terakhir, klasifikasi kasus TB berdasarkan riwayat pengobatan. Yang pertama, kasus baru. Artinya pasien belum pernah diobati TBC atau pernah tapi kurang dari 1 bulan. Yang kedua, ada kasus ulangan, yaitu pasien yang pernah menjalani pengobatan TBC tapi kambuh atau gagal pengobatan atau mungkin berhenti di tengah jalan. Dan yang ketiga, TBC resisten obat atau TBRO. Nah, ini kasus yang lebih serius karena bakterinya itu kebal terhadap obat utama TBC seperti rifampicin atau isoniazid. Sehingga butuh terapi atau pengobatan yang lebih lama, lebih berat, dan mungkin efek sampingnya juga lebih besar. Tapi jenis ini sebenarnya tetap bisa disembuhkan, hanya saja dengan pengawasan yang ketat dan terapi yang tepat. TBC bukan hanya sekedar penyakit menular biasa, tetapi merupakan penyakit infeksi yang cukup kompleks dan bisa menyerang diam-diam. Tetapi TBC ini juga sebenarnya bisa dicegah dan bisa disembuhkan. Kuncinya ada beberapa hal, salah satunya melalui edukasi, kemudian melakukan screening atau deteksi dini, dan jika terpapar harus segera menjalani pengobatan dengan tuntas. Sekian pembahasan kita kali ini dan semoga video edukasi ini dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada, dan semoga penyakit TBC di Indonesia bisa segera tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.